Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan, apabila hari Jumat datang, Allah mengutus sebagian malaikat untuk berjaga di depan pintu masjid, mencatat setiap orang yang masuk masjid sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu kita dimotivasi agar datang masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik mimbar. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada sebagian di antara pemuda, teman-teman sekalian yang sudah berada di lingkungan masjid tapi malah menyalakan rokok lalu duduk di luar. Saya lihat dari depan ini ada beberapa orang yang di luar dan dia sebenarnya sudah berada di lingkungan masjid. Seharusnya dia segera masuk masjid dan duduk untuk mendengarkan khutbah. Anda datang untuk Jumatan bukan dalam rangka untuk rapat RT. Maka tolong yang berada di luar segera masuk dan duduk untuk mendengarkan Jumatan jika Anda termasuk mukmin yang ingin mendapatkan pahala Jumatan. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sebuah fenomena tentang keberadaan sebagian orang yang mereka takut untuk mendengarkan kebenaran. Takut untuk mendengarkan Al-Qur'an, takut untuk mendengarkan tausiah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Orang musyrikin mereka takut mendengarkan tausiah dan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu membantah perbuatan jahat yang mereka kerjakan. Mengenai fenomena takut ini Allah Ta'ala membuat permisalan. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin." Perumpamaannya seperti hujan deras yang turun di muka bumi. Fihi ra'dun fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ada suasana gelap, ada petir dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, lalu mereka taruh jari mereka fi adhanihim, di telinganya. Mereka sumpal telinganya, enggak mau mendengar. Minas sawa'iqi hadharal maut, ketika ada petir yang datang karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal Allah Ta'ala meliputi kondisi orang-orang kafir. Mengenai perumpamaan ini, para ulama menjelaskan, hujan yang turun itu seperti wahyu yang Allah turunkan. Sedangkan permukaan bumi seperti hati manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada bumi sehingga bumi ini jadi subur. Maka demikian pula Allah menurunkan wahyu kepada hambanya agar hati manusia menjadi hidup. Karena itulah malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruh, karena beliau adalah malaikat yang membawa wahyu berupa ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin."
bahwa Al-Quran ini dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, diberikan kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Namun ketika hujan itu turun, di sana ada petir, di sana ada kilat. Petir dan kilat itu perumpamaan seperti syariat yang dibenci oleh sebagian orang karena bertentangan dengan kebiasaan buruk yang dia kerjakan. Sehingga dia ketika mendengarkan itu rasanya panas, bertentangan dengan aktivitas sehari-harinya yang dia lakukan. Ayat ini melarang riba, padahal dia aktivitasnya riba. Ayat ini melarang minum khamr, sementara khamr menjadi aktivitas harian dia. Ayat ini melarang untuk berbuat zina, sementara dia rajin berbuat zina, dan aneka yang lainnya. Sehingga orang ini takut untuk mendengarnya. Digambarkan oleh Allah, faj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari mereka untuk menyumpal telinganya karena takut untuk mendengarkan tausiah dan nasihat yang diberikan oleh Al-Quran. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keberadaan orang musyrikin yang mereka ketakutan mendengarkan Al-Quran. Allah taala mengatakan, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah." Kenapa mereka berpaling dari at-tadhkirah, dari Al-Quran yang diturunkan? Dan dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ini berkaitan dengan orang musyrikin yang mereka ketakutan untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti zebra. Humurum mustanfirah, seperti binatang zebra. Farrat min qaswarah, yang lari terbirit-birit ketika melihat singa. Al-qaswarah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hiyal asad, itu adalah singa. Dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah beliau menyebutkan, wa dzalika annal humur al-wahsyiyah, karena zebra yang liar, idza ayanat al-asad harabat, ketika dia melihat singa dari kejauhan maka dia akan lari terbirit-birit. Kadza haula'il musyrikun, demikianlah yang dialami oleh orang-orang musyrikin. Idza sami'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul qur'ana harabu minhu, ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran, mereka lari, mereka menghindar. Enggak mau mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada sebagian kaum muslimin yang kondisinya semacam ini, maka dia meniru kebiasaan buruk yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, di mana mereka ketakutan untuk mendengarkan sebagian tausiah, sampai satu sama lain saling menasihatkan, jangan dengerin kajian itu. Kajian itu selalu mengatakan A, mengatakan B, dan seterusnya. Dia nggak kuat untuk mendengarkan karena kajiannya isinya membahas tentang masalah halal haram. Kajiannya membahas tentang kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kita belajar dalam rangka untuk mengkoreksi apakah dari aktivitas yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Tapi kadang ada sebagian orang yang takut untuk dikoreksi. Dia pikir bahwasanya seluruh perbuatannya sudah benar, dia pikir bahwasanya seluruh muamalahnya sudah benar, sehingga saat Anda pengajian yang berikan koreksi, dia nggak mau terima. Ada orang yang seperti ini. Saya menulis sebuah buku, judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Sebagian orang menghadiahkan buku itu kepada ASN Muslim dan dia menolak untuk membacanya. Saya nggak mau baca. Kenapa nggak mau baca? Takut dengan isinya. Padahal dia nggak tahu isinya. Dia belum baca isinya. Dia cuma baca judulnya. Tapi dia sudah punya bayangan kira-kira buku ini isinya apa. Ada juga buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba. Seseorang menghadiahkan ini kepada keluarganya, dia ketakutan untuk membacanya. Sampai dia marah kalau buku ini ada di rumah akan dibakar. Padahal dia belum baca isinya, tapi dia tahu kira-kira buku ini arahnya kemana. Dan masih banyak lagi ketika menyampaikan sebuah pengajian, lalu ada sebagian orang yang berusaha untuk menjauhkan, jangan dengerin kajian ini. Itulah potret manusia yang digambarkan oleh Allah, seperti hujan turun, kemudian dia menutup telinganya karena takut mendengar bledek. Dan itu gambaran orang musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Qur'an. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala,
Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk membuat kita jadi celaka. Anda bertakwa kepada Allah nggak bakalan jadi miskin. Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaikal qur'an. Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar hidupmu jadi celaka. Belum ada pembuktian bahwa orang ketika bertakwa kepada Allah lalu hidupnya sengsara. Yang ada sebaliknya, Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Tapi ada orang yang takut untuk bertakwa kepada Allah, dan definisi takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saat dia disebutkan bapak melanggar larangan, nggak mau dengar dia. Dia merasa dia sudah benar. Itulah contoh orang yang ketika diajak bertakwa tapi dia takut. Padahal takwa tidak membuat dia semakin sengsara. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan kepadamu Al-Quran agar membuat dirimu jadi celaka. Karena itulah hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyadari tidak semua isi syariat sesuai dengan selera kita, tidak semua isi syariat sesuai dengan kepentingan kita. Justru sebaliknya, apa yang kita lakukan perlu ditimbang apakah ini sudah sejalan dengan syariat ataukah belum. Kalau belum sejalan, akui kesalahan itu, saya siap untuk kembali ke jalan yang benar. Karena itulah jalan yang dilakukan Allah Ta'ala. Gambaran orang yang beriman, mereka adalah mereka yang saat menerima hukum dan aturan Allah selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kita siap untuk mendengar dan mentaatinya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah perumpamaan dua jenis manusia. Yang satu munafik, yang satu beriman. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila turun surat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang munafik itu bersikap nyinyir. Lalu dia mengatakan kepada sesama munafik, ada enggak di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan adanya surat yang baru ini? Lalu Allah Ta'ala memuji kaum mukminin. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Untuk orang-orang yang beriman, mereka semakin bertambah imannya dengan adanya ayat yang baru, wa hum yastabshirun, dan mereka senang, mereka bahagia. Itu karakter orang mukmin. Sehingga orang mukmin ketika mendapatkan ilmu yang baru, yang sebelumnya dia tidak ketahui, mereka malah bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, baru pertama kali saya tahu kalau seperti ini salah. Insya Allah saya berubah. Itulah mukmin. Sedangkan orang munafik, kata Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ kafirun. Adapun orang munafik yang punya penyakit dalam hatinya, maka keberadaan ayat tadi justru semakin membuat hatinya bertambah kotor. Lalu mereka mati sampai keluar dari Islam. Kenapa? Karena ketika muncul ayat yang baru, tambah maksiat yang dia lakukan, yaitu meninggalkan ayat ini. Ketika muncul syariat yang baru, dia bertambah maksiatnya dengan meninggalkan syariat ini. Sebagai orang mukmin, tentu kita ingin menjadi manusia jenis yang pertama yang disebutkan oleh Allah, di saat mengetahui ilmu yang baru, imannya bertambah. Sehingga khutbah Jumat yang Anda dengarkan setiap pekan dijadikan sebagai wahana untuk menambah pengetahuan agama. Begitu tambah baru, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, terima kasih, baru kali ini saya tahu kalau seperti ini dilarang. Anda lakukan itu sebagai wujud rasa syukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang lurus, siap untuk selalu menerima kebenaran, walaupun bisa jadi kebenaran itu bertentangan dengan kepentingan dan kebiasaan yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma shdud wata'aka 'alal yahud. Allahumma ansuril muslimin nasran aziza ya jabbaru ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331.